Selamat pagi Ibu Mufidah Nur Amalia. Perkenalkan kami dari Grup 7. Saya mewakili Grup 7 atas nama Fahmi Rizal Majid beserta rekan-rekan saya di kelompok 7 ada Ajit Asganis, ada Tiara Monita Sitorus, dan ada Sabrina Alivia, yang mana salah satu anggota kami saat ini juga berhalangan hadir, yaitu Nia Hoirunisa. Di sini kami akan memaparkan hasil penelitian kami dengan judul Persepsi Konsumen Terhadap Layanan Pelanggan Virtual di E-commerce, Studi Kasus Platform Shopee. Shopee adalah suatu platform e-commerce yang sedang berkembang pesat di kawasan Asia Tenggara, khususnya Taiwan. Bahkan Shopee ini di Indonesia sekarang menjadi nomor satu e-commerce yang paling banyak digunakan dan dengan pengguna aktif yang paling tinggi di antara e-commerce lainnya. Dengan perkembangan Shopee, muncul fitur layanan pelanggan virtual yang bisa membantu konsumen dan penjual dalam bertransaksi di Shopee. Adanya persepsi positif terhadap layanan pelanggan ini seharusnya bisa meningkatkan kepuasan konsumen, kualitas konsumen, dan keputusan pembelian konsumen, serta membangun citra positif perusahaan terhadap Shopee. Dan meningkatnya pengguna internet dan transaksi online seiring dengan perkembangan di Shopee, kualitas layanan pelanggan yang responsif menjadi faktor kunci dalam kesuksesan e-commerce, khususnya di Shopee. Oleh karena itu, kami meneliti bagaimana persepsi konsumen terhadap layanan pelanggan virtual di Shopee, khususnya pada fitur chatbot yang disediakan oleh Shopee. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi konsumen guna meningkatkan kualitas layanan pelanggan virtual dan mendukung kesuksesan jangka panjang bagi Shopee. Untuk slide berikutnya, yaitu metode penelitian, akan dijelaskan oleh rekan saya, Ajit Asganis. Silahkan. Baik, terima kasih Mas Fahmi. Oke, dalam metodologi penelitian, pada penelitian ini kami dari kelompok 7 menggunakan metode kualitatif untuk mengenali lebih dalam bagaimana persepsi konsumen terhadap layanan pelanggan virtual di Shopee itu sendiri. Pengumpulan data ini dilakukan melalui teknik wawancara dengan para pengguna Shopee yang pernah menggunakan layanan pelanggan virtual atau chatbot. Dari wawancara ini kami ingin memahami pengalaman opini serta pandangan mereka mengenai layanan tersebut, dan selanjutnya data yang diperoleh dari hasil wawancara tadi akan dianalisis secara tematik sehingga dapat diidentifikasi pola persepsi konsumen, faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan mereka, serta evaluasi terhadap layanan pelanggan virtual di Shopee itu sendiri. Untuk next slide akan dijelaskan oleh Kak Sabrina. Dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih untuk Kak Ajites untuk waktunya. Saya izin menjelaskan untuk hasil penelitian dari penelitian yang kelompok kami lakukan. Dalam penelitian ini, kami menggunakan teknik wawancara dengan narasumber sebanyak 4 orang, yaitu yang pertama adalah Kevin Stefanus, 24 tahun sebagai manajer. Yang kedua adalah Nani Veronica, 26 tahun sebagai merchandiser. Yang ketiga adalah Firman Maulana Adsan, 20 tahun sebagai mahasiswa. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah Imelda Hartono, 41 tahun sebagai pemilik toko daring. Dari hasil tersebut, ada 4 faktor yang mempengaruhi dalam penelitian yang kami lakukan. Yang pertama adalah responsivitas, yang kedua adalah kemudahan penggunaan, ketiga adalah kenyamanan, dan keempat adalah solusivitas. Dari keempat faktor tersebut, 4 narasumber setuju bahwa responsivitas dari chatbot sendiri memang merespon dengan cepat dan yang tersedia 24/7. Selain itu, kemudahan penggunaannya juga mudah diakses dengan aplikasi di Shopee. Mohon maaf untuk slide-nya boleh kembali ke slide sebelumnya. Dan untuk yang ketiga, dari kenyamanan sendiri, konsumen merasa nyaman dengan menggunakan chatbot Shopee tanpa harus menghubungi customer service manusia secara langsung. Dan yang terakhir, dari segi solusivitas, memang dari chatbot ini
cukup efektif, tetapi ada beberapa permasalahan yang kompleks yang masih belum bisa diselesaikan dengan layanan chatbot seperti itu. Boleh di next? Dan untuk kelebihannya sendiri, chatbot adalah memiliki 3 kelebihan yang dapat ditonjolkan, yaitu yang pertama tentunya aksesibilitas yang 24/7, konsumen bisa melakukan penggunaan layanan kapan saja tanpa adanya libur dari chatbot sendiri. Dan yang kedua adalah kecepatan responsibility, yaitu responnya sangat cepat memberikan jawaban dengan pertanyaan-pertanyaan yang umum. Dan yang ketiga adalah efisiensi, mengurangi waktu tunggu dalam menyelesaikan permasalahan dengan konteks umum. Selanjutnya, untuk kekurangan chatbot sendiri, yang pertama adalah kurang relevan dalam menangani masalah yang kompleks. Karena dalam keempat narasumber itu mengatakan bahwa jawabannya memang lebih banyak membantu dalam pertanyaan generik atau tidak dengan kebutuhan yang spesifik. Dan yang kedua adalah lamanya penyelesaian kasus dengan terms beberapa kasus tertentu yang memerlukan spesifikasi itu tadi. Dan yang ketiga adalah kategori masalah yang cukup membingungkan. Hal ini tentunya sedikit banyak akan menyulitkan konsumen untuk memilih kategori yang sesuai dengan permasalahan yang mereka hadapi. Selanjutnya, dari hasil ini, rekomendasi perbaikan sendiri dari kelompok kami adalah yang pertama, meningkatkan kemampuan chatbot dalam memahami masalah yang lebih kompleks. Dan yang kedua adalah mengoptimalkan integrasi antara chatbot dengan agen manusia tertentu dengan kasus yang lebih spesifik. Dan yang ketiga adalah menyederhanakan kategori masalah yang lebih mudah dipahami oleh pengguna sendiri dari layanan chatbot. Dan yang terakhir, mempercepat waktu penyelesaian masalah yang dilaporkan melalui chatbot. Selanjutnya, untuk kesimpulan, silahkan dijelaskan oleh tim saya, yaitu Kak Tiara. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Sabrina. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, kesimpulan yang dapat kami ambil adalah yang pertama, persepsi konsumen terhadap layanan pelanggan virtual di Shopee itu dipengaruhi oleh responsivitas, kemudahan penggunaannya, tingkat solutivitasnya, dan kenyamanan pengguna. Yang kedua, adapun kelebihan layanan chatbot Shopee adalah kecepatan respon dan kemudahan mengaksesnya. Yang ketiga, masih terdapat kekurangan layanan chatbot Shopee, yaitu kurangnya kemampuan chatbot Shopee dalam menangani masalah yang kompleks secara efektif. Yang keempat, penelitian ini juga menemukan bahwa keandalan dan daya tanggap chatbot juga memainkan peran yang penting dalam membentuk persepsi positif dari konsumen. Yang kelima, untuk meningkatkan kualitas layanan, Shopee juga disarankan untuk terus memperbarui kemampuan chatbot yang dimilikinya dalam memberi solusi yang lebih relevan dan personal. Yang keenam, hasil penelitian ini juga memberikan kontribusi bagi Shopee dan e-commerce lainnya dalam memahami dan meningkatkan layanan pelanggan virtual guna memenuhi kebutuhan serta harapan dari konsumen. Demikian pemaparan yang dapat kami paparkan. Semoga penelitian ini bermanfaat. Terima kasih.